Ya. Saya pikir yang berkuasa ini terlalu sombong dan angkuh. Dia berpikir rakyat itu mau apa lo? Lu semua gue bikin bodoh, bikin lu miskin. Makin bodoh, makin miskin, kau makin berkuasa. Dari mana Pak Ahok melihat itu? Karena kebijakannya kok bodohin rakyat. Misalnya kayak kerombok gitu ya. Kalau saya tanya, mau bikin sekolah bagus, kasih makan bergizi, atau rakyat punya laptop yang bisa komunikasi kemana-mana. Kan dibohongin, makanya Pak Mahfud dulu kampanye sama Pak Ganjar, internet dong. Tiap sekolah ada sarjana dong. Masanya mereka juga pintar, dia survei Pak, rakyat suka makanan. Itu jadi legitimasi. Itu artinya kan memang kita ini belum sampai tingkat sadarnya gitu. Ke situ ya. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan, saudara-saudara. Karena saya jalankan apa yang diberikan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya, banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya. Kita banyak yang diberikan yang kuasa. Tapi para unsur pimpinan yang harus setia kepada NKRI. Bukan rakyat pasti setia, nggak ada pilihan. Ini banyak unsur pimpinan teriak-teriak NKRI tapi nggak jelas, begitu punya kekuasaan tidak berpihak kepada bangsa sendiri, tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Orang desa nggak pakai dolar, kata Pak Prabowo. Luar biasa, nasionalis banget. Tapi apa kata ekonom Prof. Heri Latoihin? Silakan. Salah Pak, kalau dolar naik Pak, semua orang kena Pak. Bukan cuma orang desa aja ya Pak ya, orang hutan juga kena Pak. Bapak ingat, impor BBM itu bayar pakai apa Pak? Kalau bukan dolar. Kalau dolar naik, apalagi harga minyak naik, semua orang kena Pak. Dolar naik ya, harga minyak naik, emang produksi nggak pakai minyak Pak? Itu akan dipastru ke harga konsumen akhir ya. Sampai sekarang minyak goreng aja Pak ya, itu udah naik 25% loh. Yang harga 36.000 udah 45.000. Itu akibat dolar naik dan harga minyak naik. Kita membayar minyak yang kita impor itu dalam dolar Pak ya. Dan apakah memang itu orang desa nggak pakai minyak goreng? Kan pakai minyak goreng Pak. Di mana-mana orang pakai minyak goreng. Belum lagi Pak, gula yang kita masih impor ya. Belum lagi Pak ya, yang namanya kacang kedelai untuk tahu tempe yang makanan orang kampung, orang desa. Itu kalau kita impor, kita bayar dalam dolar Pak ya. Belum lagi jagung, belum lagi beras kalau kita masih impor. Itu kan semua dalam dolar Pak. Jadi Bapak salah kalau Bapak bilang orang kampung, orang desa tidak megang dolar atau nggak berpengaruh pada mereka. Memang mereka tidak pegang dolar ya. Pegang rupiah juga kadang-kadang kok, namanya orang desa ya, nggak punya income apa-apa. Tapi kalau Bapak bilang orang desa tidak pegang dolar dan tidak menjadi korban daripada dolar, Bapak salah. Dibohongin apa? Bapak dibohongin oleh orang-orang Bapak. Oh gitu. Sabar ya Prof. Yaudah deh. Assalamualaikum. Ya teman-teman, mengenai pernyataan Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai dolar naik teman-teman, ya, bahwa Pak Prabowo dalam pidatonya ya masyarakat desa tidak pakai dolar kok. Nah, ini menjadi satu perbincangan hangat di berbagai kalangan teman-teman, baik itu di kalangan netizen, di kalangan masyarakat, di kalangan para politisi, ya, di kalangan para ekonom. Bagaimana dengan masyarakat desa itu tidak pakai dolar? Ya memang teman-teman, ya, kalau kita secara kasat mata bahwa ya untuk kita bertransaksi itu ya kita tidak pakai dolar, ya kita menggunakan rupiah karena itu adalah mata uang negara kita. Nah, jadi tapi itu mengenai kenaikan dolar itu sangat-sangat berpengaruh terhadap
kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Karena ketika kita atau Indonesia bertransaksi dengan luar negeri, maka itu akan pakai dolar. Nah, semakin tinggi dolar itu, maka akan mempengaruhi daya beli masyarakat, akan mempengaruhi harga-harga pokok di masyarakat itu semakin tinggi. Nah, itu teman-teman, tentu memang Pak Prabowo mengatakan bahwa jangan khawatir bahwa semuanya sudah masih bisa aman, negara kita aman, baik itu di dalam perekonomian dan lain sebagainya. Oke, kita lihat di sini dikatakan bahwa canda Prabowo soal dolar, sebut Purbaya hingga titik Soeharto. Nah, kita lihat bagaimana dengan candaan dari Pak Prabowo Subianto ini mengenai dolar, teman-teman. Pada kesempatan itu menyebut nama Purbaya selaku Menteri Keuangan dan titik Soeharto selaku anggota DPR atau mantan istri. Oke, Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan terkait penguatan dolar Amerika Serikat AS dan pelemahan rupiah. Nah, dalam peresmian operasional 1601 Koperasi Merah Putih, Prabowo meminta masyarakat tidak perlu terlalu khawatir terhadap pergerakan kurs dolar. Pak Prabowo mengatakan bahwa pergerakan kurs dolar itu masyarakat jangan perlu khawatir. Nah, kenapa dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir akan hal itu? Nah, dia bahkan menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai indikator kondisi ekonomi. Nah, ternyata bahwa Pak Prabowo bercanda bahwa Menteri Purbaya Yudi Sadewa ini sebagai indikator kondisi ekonomi. Purbaya sekarang populer banget. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah kalian khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kalian di desa-desa nggak pakai dolar, ujar Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden. Nah, candaan Pak Prabowo bahwa ketika Pak Purbaya masih bisa senyum, maka kita sebagai masyarakat tenang-tenang saja karena Pak Purbaya bisa mengatasi hal itu. Artinya bahwa ketika Pak Purbaya bisa senyum, maka kondisi ekonomi kita baik-baik saja, kurang lebih seperti itu. Tapi masalahnya nantinya kalau Pak Purbaya agak tidak bisa bersenyum lagi, nah itulah tanda-tandanya. Makanya perhatikan Pak Purbaya, kalau dia masih senyum oke, tapi kalau dia udah mulai marah, mulai nggak senyum, maka itulah tanda-tandanya Presiden kemudian berseloroh yang paling terdampak kenaikan dolar adalah kalangan yang sering bepergian ke luar negeri. Ia pun menggoda sejumlah pejabat dan pengusaha yang hadir dalam acara tersebut. Nah, Pak Prabowo juga menyinggung pejabat-pejabat yang suka ke luar negeri, dan itu yang sering terdampak, berdampak tentang dolar. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi turut disebut Prabowo. Dalam candaan tersebut, ia juga menyinggung Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Sakti Wahyu Trenggono hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani. Yang pusing yang suka keluar negeri. Ayo siapa ini? Mbak Titi, ini pusing ini. Menteri tapi pengusaha. Coba ku cek. Trenggono, Trenggono, kata Pak Prabowo sambil berkelakar. Kemudian, di sisi lain Prabowo menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian global. Ia bilang sektor pangan dan energi nasional masih dalam kondisi aman. Nah, ini adalah ketegasan yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Kenapa tadi dari awal tadi dia menyampaikan bahwa masyarakat nggak usah khawatir, semasih Purbaya masih bisa senyum, maka nggak usah khawatir, masih aman-aman saja. Ternyata bahwa Pak Prabowo menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia itu masih terjaga di tengah ketidakpastian global. Memang
banyak negara-negara yang lain yang mulai panik akan kenaikan dolar ini teman-teman, karena bukan hanya juga Indonesia yang mengalami dampak kenaikan ini, tetapi negara-negara lain juga mengalami hal yang serupa. Nah, ia bilang sektor pangan dan energi juga nasional masih dalam kondisi aman. Ia juga meminta masyarakat tidak terlalu panik terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, karena mayoritas masyarakat di pedesaan tidak menggunakan dolar dalam aktivitas sehari-hari. Nah, memang benar teman-teman bahwa ya kita sebagai masyarakat biasa tidak, ya bahkan kalau kita dikasih dolar pun ya kalau itu tidak ditukar dengan rupiah maka itu tidak ada gunanya ya. Jadi memang benar, tapi kalau misalnya juga dolar semakin tinggi maka tentu ya pasti harga-harga pokok itu pasti akan naik. Ya, pangan aman, ya ini penegasan Pak Prabowo, pangan aman, energi aman, banyak negara panik, Indonesia masih oke. Nah, tentu kita tetap mempercayakan pemerintah dalam hal ini. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ya kita sebagai masyarakat nggak usah panik, ya nggak usah panik dengan hal itu, sehingga ya kita tetap ya bekerja, kita tetap mencari kebutuhan sehari-hari. Kata Presiden, rakyat desa tak pakai dolar Amerika Serikat, tapi diam-diam inflasi. Nah, memang teman-teman banyak hal-hal yang menjadi kritik, menjadi satu masukan dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Dolar menguat ke 17.600. Begini cara membaca situasi pasar dari kacamata perbankan syariah. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nilai tukar dolar Amerika Serikat yang menguat hingga sekitar 17.600 membuat banyak masyarakat mulai khawatir. Bagi sebagian orang, angka kurs mungkin terlihat seperti urusan pasar uang, bank atau investor besar. Padahal perubahan nilai dolar bisa terasa sampai kehidupan sehari-hari. Ketika dolar naik, harga barang yang berhubungan dengan impor berpotensi ikut naik. Anak muda yang biasa membeli skin game, diamond, battle pass, aplikasi premium atau langganan platform digital bisa merasakan biaya yang lebih mahal sebab banyak transaksi digital global masih dihitung dengan dolar. Dampaknya juga bisa terasa pada barang populer lain seperti laptop, HP, spare part, komputer, SSD, keyboard, mouse, gaming, kamera, dan aksesoris elektronik. Banyak produk tersebut memakai komponen impor atau langsung didatangkan dari luar negeri. Jika dolar naik, harga jual dalam rupiah bisa ikut menyesuaikan. Ketika dolar naik, harga barang sehari-hari bisa ikut bergerak. Keluarga pun bisa ikut terdampak. Bahan baku makanan seperti gandum untuk tepung, kedelai untuk tahu tempe, susu, bubuk, pakan ternak, dan beberapa bahan industri makanan masih berkaitan dengan impor. Ketika biaya impor naik, harga makanan olahan juga bisa ikut terdorong. Bahkan tiket penerbangan juga bisa terkena pengaruh. Industri penerbangan sangat dekat dengan dolar karena biaya atur, sewa pesawat, perawatan mesin, dan suku cadang banyak yang terhubung dengan pasar global. Jadi meskipun masyarakat membayar tiket dengan rupiah, sebagian biaya operasional tetap bernapas dolar. Barang lain seperti skincare impor, parfum, ya, sepatu branded, ya, sepatu brand, ya, pakaian impor, obat tertentu, alat kesehatan, mainan koleksi, hingga bahan bangunan juga bisa ikut terdampak. Inilah yang disebut imported inflation, yaitu kenaikan harga karena barang atau bahan baku dari luar negeri menjadi lebih mahal. Namun dolar yang menguat tidak boleh hanya dibaca sebagai kabar buruk. Fenomena ini perlu dipahami dengan lebih tenang. Dalam ekonomi, nilai tukar bergerak karena adanya permintaan dan penawaran. Ketika permintaan terhadap dolar meningkat sementara minat terhadap rupiah melemah, dolar bisa naik terhadap rupiah. Permintaan dolar bisa meningkat karena banyak hal, misalnya untuk membayar impor, membayar utang luar negeri, membeli bahan baku, membeli barang digital dari luar negeri, atau memindahkan dana ke aset yang dianggap lebih aman.
Di sisi lain, permintaan terhadap rupiah bisa melemah ketika investor merasa prospek ekonomi ke depan kurang menarik atau resiko pasar sedang meningkat. Nah, itu teman-teman tentang pasar akibat dolar naik. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.